Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Eh, Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada beliau, kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi anti bullying lewat Zoom meeting. Selanjutnya, terima kasih kepada Profesor David yang sudah bersedia bekerja sama dengan UPT SDN 0065 Manis tentang sosialisasi anti bullying di sekolah. Besar harapan saya apa yang kita dapatkan dari Prof. David ini bisa kita terapkan dan kita laksanakan dengan semaksimal mungkin di sekolah kita masing-masing. Khususnya kepada rekan-rekan saya di UPT SDN 0065 Manis. Karena ini sebetulnya merupakan ada liniernya atau regulasinya terhadap rapor pendidikan kita. Demikian mungkin kata sambutan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Noveli. Nah, rekan-rekan hebat semua, selanjutnya kita akan sama-sama eh, mendengarkan, sama-sama menyimak, dan sama-sama sharing ilmu bersama dengan Prof yang luar biasa, Prof David, merupakan guru besar Universitas Riau. Baik, kita boleh kasih tepuk tangan dulu sebelum Prof Davidnya muncul ya. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat Prof David. Baik, terima kasih. Ya, kita lihat semangat dari UPT SD Negeri 0065 Manis, luar biasa pagi ini, Prof. Baik, kalau begitu, Gimana mengeluarkan apakah? baik. Kalau gitu kami serahkan ke Prof. David dan mohon izin untuk share screen. Ya, silakan Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi buat semuanya. Terima kasih pada moderator Pak Abdullah yang sudah membuka kegiatan kita pada pagi ini. Kemudian terima kasih juga yang terhormat Kepala Sekolah SDN 006 Limau Manis, Kecamatan Kampar, Ibu Noveri Yanti SSI. Mungkin di sana ada wakil-wakil kepala sekolahnya. Kemudian kepada guru-guru SDN 006 Limau Manis yang bersedia hadir pada pagi ini. Mungkin juga ada pegawai dan TU ya di SDN 0065 Limau Manis. Kemudian juga kepada para mahasiswa S2 Pasca Sarjana Magister Pendidikan Administrasi di Universitas Riau. Ya, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan berjumpa ya secara online. Kita sharing ya mengenai bully di sekolah ya, dan alhamdulillah SDN 0065 Limau Manis bersedia ya untuk juga menjadi audiens ya di acara kita pagi ini. Dan kepada mahasiswa S2 terima kasih juga sudah hadir di kuliah kita pada pagi ini. Oke. Nah, intinya bully sudah sering kita dengar ya. Sudah sering kita dengar. Kemudian sudah juga banyak kasus yang kita lihat, yang kita tonton. Bahkan ada juga kasus yang terjadi di sekolah kita sendiri. Baik di sekolah SD, sekolah dasar, kemudian di tingkat SMP, kemudian SMA. Ya, sudah sampai ke perguruan tinggi pun ya. Nah, bahkan sekarang di PAUD juga sudah ada bully gitu ya. Jadi ini masalah urgent, masalah penting yang selalu mendapatkan perhatian dari Menteri Pendidikan gitu ya. Karena bully ini ternyata dampaknya nanti kita lihat sangat berat
bagi penderitanya atau bagi penyintasnya ya. Kemudian nanti juga efek, kemudian juga nanti apa-apa yang bisa menjadi permasalahan hukum dan kriminal karena adanya bully ini di sekolah. Lanjut. Nah, apa itu bully? Nah, bully dikenal sebagai penindasan atau risak ya, merupakan segala bentuk penindasan. Segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dengan sengaja, nah ini dengan sengaja ini harus digarisbawahi, sengaja dilakukan oleh siapa? Satu orang atau sekelompok orang. Satu orang sudah dianggap bully, lebih dari satu juga sudah dianggap bully. Kenapa mereka membuli? Karena mereka merasa lebih kuat dan lebih berkuasa terhadap orang lain yang dibully itu. Tujuannya apa? Untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini menyakiti, nanti kita lihat menyakitinya apa saja yang disakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini catatannya mengenai definisi apa itu bully. Lanjut. Nah, simpelnya atau poin pentingnya adalah berbagai perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain dan dilakukannya secara berulang. Yang kedua, tidak memperhitungkan perasaan dan pemikiran dari orang yang dibully. Nah, yang ketiga, biasanya ada perbedaan power tadi. Dilakukan karena ada perbedaan power, imbalance. Satu lebih berkuasa, yang satu kurang berkuasa. Mungkin berkuasa secara jumlah, mungkin berkuasa secara senioritas, mungkin lebih berkuasa secara ekonomi orang tuanya, sehingga anaknya pun lebih punya kuasa, lebih punya uang gitu ya. Atau kuasa karena ada kedudukan sosial ataupun legitimasi yang diberikan kepada orang yang membuli itu, gitu ya. Nah, bully jenis-jenisnya adalah nih, yang pertama verbal, yang kedua fisik, yang ketiga sosial. Verbal bisa bentuk penghinaan, menghina orang lain. Berarti ada kelemahan orang tersebut, ada kecacatan orang tersebut, ada status sosial orang tersebut yang diucapkan dalam bentuk penghinaan. Supaya apa? Orang tersebut menjadi tersakiti. Orang tersebut menjadi underestimate ya. Orang tersebut menjadi tunduk ya, dan sebagainya. Bisa penghinaan, bisa ejekan, mengejek. Sama dengan tadi ya, kelemahan orang lain, kekurangan orang lain, keanehan ya. Bisa aneh perilakunya dan sebagainya, bisa aneh pemikirannya, bisa aneh bentuk tubuhnya, ataupun keunikan seseorang juga bisa. Nah, atau ancaman. Nah, kalau tadi menghina, mengejek, nah ini mengancam secara verbal, mengancam keselamatan orang lain. Mungkin kata-kata yang khasnya, awas kalau kamu gini, jangan coba-coba kamu begini, nanti ada ancaman. Ancaman verbal ini bisa membuat orang lain jadi takut, jadi ketakutan karena ada ancaman. Ini yang menjadi yang pertama, verbal
bully. Yang kedua, fisik. Nah, bully secara fisik. Kekerasan fisik atau merusak properti. Kekerasan fisik apapun bentuknya. Cubit, toyor kepala, tinju, ya, tempeleng, menyikut, menendang, ya, membodi, ya, ataupun menyuruh-nyuruh secara fisik seseorang atau sekelompok orang. Nah, itu sudah termasuk bully. Nah, tapi termasuklah bully ketika ada siswa baru, ya, kegiatan siswa baru, kegiatan mahasiswa baru. Ini banyak kegiatan-kegiatan yang jadi juga bully, ya, secara fisik. Atau merusak properti sekolah, merusak bangku sekolah, meja sekolah, dan semua itu, nah, itu juga masuk dalam kegiatan bully fisik. Bully yang ketiga adalah social bullying, sosial, mengucilkan seseorang. Kenapa dikucilkan? Karena ada kurangnya, karena ada anehnya, karena ada uniknya, karena ada salahnya, mungkin ada salahnya, jadi dia dibully secara sosial, dikucilkan, diisolasi. Nah, kemudian bully sosial bisa menyebarkan gosip. Gosip bisa yang tidak benar, itu fitnah. Bisa yang benar, tapi itu kekurangan orang lain, ya, gibah. Ya, dengan harapan orang lain menjadi under, menjadi tunduk, menjadi patuh, menjadi takut, menjadi terancam, dan sebagainya, menyebarkan gosip. Atau merusak hubungan sosial. Merusak hubungan sosial, merusak hubungan dia dengan teman-temannya, difitnah, diadu domba, diprovokasi. Nah, itu semua masuk sosial bully. Nah, ini dilakukan di lingkup sosial. Nah, tapi yang paling trending, yang paling bawah ini, yaitu cyberbully. Kenapa trending? Ya, karena penggunanya banyak, gitu ya. Karena juga lebih simple, lebih mudah, dan itu lebih hanya menggunakan jari-jari saja, ya. Cyberbully. Cyberbully tindasan melalui media sosial atau teknologi online. Melalui kanal-kanal mana aja bisa tuh, ya. Jadi dari WA group, dari IG, Facebook, semua Instagram, semua sampai ke Twitter atau X, semua bisa menjadi alat atau media atau kanal untuk membuli orang lain. Nah, itu yang bahaya, ya. Kenapa? Karena rekam jejak kita di cyber itu katanya nggak bisa hilang. Nah, jadi hati-hati betul untuk yang bully cyber ini. Anak-anak mungkin SD belum terlalu paham mengenai cyberbully. Dan anak-anak TK apalagi, ya, anak SMP, SMA mulai paham. Tapi karena mereka hidupnya itu mulai fase remaja ini banyak storm, ya, banyak badai, banyak perubahan, banyak mencari identitas, sehingga banyak problem yang terjadi, ya, banyak konflik dengan temannya, dengan gurunya, dengan orang tua, dan semua, dan dituangkan melalui media sosial. Nah, ini yang bahaya, gitu, ya. Kadang terjadi pembulian di media sosial. Nah, siapa saja yang terlibat dalam bully? Ini ada ini penjelasannya, coba di enter. Nah, ada yang pertama pelakunya, yang kedua ada korbannya, yang ketiga, nih, hati-hati, penonton aktif. Nah, itu juga jadi masalah juga tuh, nonton aktif. Dan lebih bermasalah lagi yang ini, penonton pasif. Dia nonton aja itu, padahal pasif juga terlibat dalam bully, ya. Nah, kalau ini parah nih, ya, pembela bully, ya. Pelakunya dibela, gitu, ya. Nah, ini problemnya. Kalau korban dibela nggak apa-apa, ya, korban bully dibela.
Kadang ada juga yang bela pelakunya. Tentang pelakunya mungkin anak di bawah umur. Mungkin pelakunya berjenis kelamin perempuan, dibela. Mungkin pelakunya itu anak berprestasi. Mungkin pelakunya anak tokoh masyarakat dan sebagainya, atau anak pejabat, atau anak yang berstatus sosial yang tinggi. Kadang cenderung ada juga pembelanya gitu ya. Kalau sekarang istilah kerennya kalau di cyber, di dunia maya, ada buzzernya gitu ya. Oke, fakta-fakta tentang bully. Fakta tentang bully, bisa jadi pernah menjadi korban bully, akhirnya dia membuli orang lain gitu. Misalnya ini senioritas, waktu masuk sekolah SD, SMP, SMA, dibully oleh seniornya melalui kegiatan apa namanya itu ya, kenal sekolah atau apa namanya, masuk yang seminggu awal itu ya. MPLS, Prof. Nah, yang PLS itu ya. Acaranya bagus, kegiatannya bagus. Ketika ada gurunya mengobservasi, memonitoring bagus. Nah, ketika gurunya udah pulang atau saat gurunya lengah, kakak-kakak senior ini muncullah kreativitasnya gitu ya. Kreativitas untuk menyakiti orang lain atau yang dikenal dengan membuli adik juniornya. Ada juga membuli sama-sama nih, kita satu angkatan ya, tapi karena kita lemah secara fisik, kita lemah secara ekonomi, tadi kita lemah ada kecacatan tubuh kita lemah karena status sosial keluarga kita lemah karena status ekonomi keluarga kita lemah karena kita pinter sendiri. Ya, pinter sendiri juga bisa jadi korban bully ya. Nah, ini semua bisa menjadi korban-korban bully, dan biasanya setelah dia dibully, tahun depan, next year, dia yang membuli juniornya gitu ya. Yang kedua, bisa jadi tidak memiliki rasa percaya diri yang cukup, lewat bully merasa powerful. Nah, ini pelampiasan gitu ya, pelampiasan secara psikologis, karena nggak pede. Nah, jadi dia supaya pede, dia harus powerful. Supaya dihormati, supaya disegani, supaya ditakuti teman-teman di kelas, supaya oleh laki-laki, ditakuti sama teman-teman laki-laki, dihormati sama teman laki-laki. Dia membuli orang lain supaya mendapatkan posisi powerful. Yang ketiga, fakta-fakta tentang bully karena memiliki rasa stres atau trauma. Kalau trauma nyambung juga ke nomor 1 tadi, korban bully, trauma, dia membuli orang lain. Nah, kalau stres, karena stres jadinya pikirannya tidak logis, pikirannya tidak bisa ngikutin aturan, pikirannya tidak bisa normal dan rasional, kadang dia melawan aturan ya, jadinya dia melakukan kekerasan, baik verbal, baik fisik, sosial, maupun cyber bully tadi. Catatan, walaupun para pelaku bully itu mengesalkan, kadangkala latar belakang mereka juga tidak menyenangkan. Iya. Latar belakang kadang tidak menyenangkan ya, mungkin banyak dari mereka itu ya orang tuanya broken home, orang tuanya itu suka kekerasan antara papa mamanya, kalau marahan di rumah, bertengkar di rumah itu verbalnya kadang kelewatan ya. Menyebut apapun di kebun binatang, kemudian menyebut apapun hal-hal yang berbau yang berbau jin-jin gitu ya, setan kamu, apa dan sebagainya ya. Nah, ini kadang dicontoh ya oleh anak-anak ini. Jadi mereka itu latar belakangnya kadang juga latar belakang tidak menyenangkan. Kemudian latar belakang mereka juga misalnya tinggal di daerah yang kekerasan, tinggal di daerah kampung narkoba, tinggal di daerah kampung PSK, tinggal di daerah apalagi dekat pasar, dekat pabrik, ataupun dekat tempat-tempat yang kalau istilahnya tempat-tempat yang
keras ya hidupnya ya. Kalau di Amerika di Bronx itu ya, nah itu seperti itu. Jadi ada catatan kok mereka kadang tidak serta-merta muncul sebagai pembuli aktif tiba-tiba nongol, enggak. Pasti ada backgroundnya. Next. Masih ada kayaknya. Oke. Tanda-tanda orang yang dibully. Ya, orang yang dibully ada tanda-tandanya ya. Yaitu ada perubahan perilaku dan ada perubahan fisik. Perubahan perilaku yang nampak adalah menurunnya minat dalam berkegiatan. Kegiatan sehari-hari yang biasanya aktif jadi tidak aktif. Yang biasanya perubahan pola tidur atau isolasi sosial. Biasanya rajin jadi males ya. Biasanya happy jadi nggak happy ya. Biasanya semangat mau kemana jadi nggak semangat kemana-mana ya. Perubahan pola tidur orang tidur dia bangun ya, dia melek gitu ya. Nah, orang melek dia tidur ya, akhirnya apa, perilaku ini bisa mengganggu nanti terutama dalam hal akademik. Di sekolah nanti banyak ngantuk-ngantuknya ya, karena apa, tidurnya berubah gitu ya. Di tidurnya jam 2 malam sampai jam 6 karena harus pergi sekolah bangun. Nah, tapi di sekolah masih ngantuk, pikirannya masih melayang-layang ya, masih kelayangan ya, nyawanya belum terkumpul ya. Jadi ketika di sekolah dia akan susah fokus dan konsentrasi. Kemudian ada perubahan fisik. Nah, ada cedera yang tidak dapat dijelaskan, hilangnya barang-barang pribadi, atau perubahan penampilan. Cedera yang tidak dapat dijelaskan, misalnya disuruh push up, disuruh sit up, disuruh antukkan kepalanya ke dinding oleh senior ya, kemudian disuruh guling-guling, disuruh ada cedera muncul gitu ya, tapi susah untuk dijelaskan, kecuali kalau yang memang sengaja dipukul ya, dipukul pakai alat atau dipukul langsung dengan anggota tubuh dengan tangan atau ditendang, itu bisa dijelaskan ya. Tapi kalau gara-gara disuruh salto ternyata pinggangnya jadinya bengkak ya, kemudian perutnya jadinya turun perut gitu ya, dan sebagainya, atau keseleo otot dan sendi-sendi di tubuhnya gitu ya. Hilang barang-barang kena bully juga tuh ya. Anak jadi target bully, kadang barang-barangnya hilang satu, hilang langsung banyak. Itu kadang memang sengaja jadi target bully supaya barang-barangnya hilang, yaitu barang-barang pribadi, baik yang berharga maupun yang tidak berharga ya. Itu namanya target, apapun diambil. Atau perubahan penampilan. Nah, dia penampilannya biasanya berdandannya seperti biasa, bagus, menarik dan sebagainya, jadi nggak mau lagi nampak dandan, nggak mau lagi nampak menarik perhatian, nggak mau lagi nampak dia itu rapi bersih. Jadi dia sengaja menyamarkan tampilan fisiknya supaya tidak dibully oleh orang lain. Kenapa? Kalau dia lebih tampan, dia lebih cantik, dia lebih klinis, dia lebih harum, dia lebih rapih, dia lebih maskulin dan sebagainya, jadi korban bully nanti gitu ya. Makanya dia ingin menyamarkan ya tampilan fisiknya, akhirnya dia berubah secara penampilan fisik. Next. Nah, ini dampak-dampak bully ya, kalau sudah dibully ya, yang seperti yang sudah dijelasin tadi ya. Kurang atau berlebihan makan, kurang atau berlebihan tidur. Jadi dua nih. Orang stres itu karena habis dibully, biasanya kurang makan. Nggak salah. Biasanya juga jadi kelebihan makan gitu ya. Jadi bukan hanya kurang, kadang berlebihan juga makannya untuk kompensasi ataupun dia mengalihkan dari stres yang dihadapi dengan makan gitu ya. Atau pelariannya dengan tidur aja supaya nggak mau berkegiatan.
takut keluar rumah. Tapi ada juga yang jadi kurang tidur karena kepikiran terus. Kepikiran kok saya bisa dibully, kok orang tuh tega membuli saya, kok saya begini sehingga dibully orang. Nah, itu semua jadi pikiran dia. Akhirnya kurang atau lebih makan dan tidur. Yang kedua, kurang berenergi atau kurang bersemangat. Kalau lagi dibully, apalagi dibully yang konsisten, yang berketerusan. Dibully yang memang aktif, artinya bukan hanya ancaman aja, memang disuruh-suruh terus, memang dipukul-pukul terus, memang ditoyor-toyor terus setiap hari ya. Tentu akan membuat energi yang ada pada tubuh kita ini, energi atau auranya lah ya istilahnya ya, auranya jadi hilang gitu ya. Jadi karena pikiran kita nggak mau lagi keluar rumah, nggak mau lagi ke sekolah, nggak mau lagi bermain dengan teman-teman, akhirnya aura kita menghilang pelan-pelan gitu ya. Energi nyambung dengan yang tadi, energi itu asalnya dari makanan, dari minuman, dan dari tidur. Tapi karena kurang makan, kurang minum, dan kurang tidur, energinya pun juga tidak ada. Karena asupan dari energi tadi dari makan, minum, dan tidur. Energi yang nggak ada akhirnya membuat anak-anak menjadi kurang bersemangat. Yang ketiga, merasa sangat bingung, malu, gelisah, dan takut. Inilah emosi-emosi negatif yang akan muncul kalau kita menjadi korban bully. Mungkin Bapak Ibu pernah menjadi korban bully. Cuman karena dulu waktu masih kecil belum ada trending tentang bully gitu ya. Kita anggap biasa. Kita anggap memang mungkin begitu seharusnya. Oh itu hal buat saya aja gitu ya. Nah ternyata ketika kita alami sekarang, kita baca literasinya, kita baca aspek hukumnya. Oh saya ternyata dibully dulu waktu TK. Oh saya ternyata dibully dulu waktu SD. Oh saya dibully waktu SMP. Oh saya dibully waktu SMA. Oh saya dibully waktu kuliah S1 gitu ya. Nah, ternyata saya dibully dulu. Saya kira saya baik-baik aja. Oh pantas saya seperti ini. Oh pantas saya jadi kok kayaknya agak takut-takut saya kalau ngomong di depan umum. Oh jadi saya takut-takut untuk berpenampilan menarik. Oh kadang kita akhirnya bisa menganalisa ya. Bahwa kita dulu korban dari bully. Nah, cuman dulu waktu kita korban bully, kita bingung. Nah, kita malu, gelisah, takut. Ini emosi apa sih? Ini apa sih? Gitu. Dan kita berharap, ya mudah-mudahan waktu yang menyelesaikan. Ya memang selesai sih oleh waktu ya. Kadang dari SD ke SMP, itu yang pembulinya akhirnya beda sekolah gitu ya. Kita ke SMP lain, dia ke SMP lain. Atau pembulinya ketika SMA pindah sekolah, ketika kuliah dia di kampus yang mana kita nggak tahu. Kadang waktu juga bisa menyembuhkan bully itu, tapi ternyata dampaknya bisa bagi si yang dibully sampai sekarang gitu ya. Bahkan kemarin tuh ada pas waktu reuni jumpa gitu ya, tiba-tiba dipukul orang gitu. Kok kaget kok saya dipukul? Kamu dulu membuli saya waktu masih SMP. Wah, padahal sudah tidak jumpa hampir 20 tahun gitu ya. Tapi marah orang tempat masih marah. Orang masih dendam, masih berbekas di hatinya, masih berbekas di pikirannya, masih ada dampak jejak-jejak bully itu dalam kesehariannya membuat dia marah gitu ya. Nah, pas jumpa langsung dipukul sekeras-kerasnya gitu. Kemudian yang keempat, mendengarkan suara atau meyakini hal yang tidak nyata. Ini bahaya nih. Ini sangat-sangat bahaya secara psikologis atau psikis atau kejiwaan. Mendengarkan suara yang tidak nyata. Meyakini hal yang tidak nyata. Ini ada dua nih. Mendengarkan suara yang tidak nyata. Jadi kayak ada yang manggil tapi nggak ada orangnya. Ya, jadi ada yang nyuruh-nyuruh tapi nggak ada orangnya. Ada yang nasehatinnya salah-salah tapi nggak ada orangnya kelihatan ya. Jadi hanya dengar-dengar suara. Ini namanya halusinasi dengar.
Nah, halu, ya, anak-anak suka bilang halu, halu. Nah, halu itu ada dua ya, halusinasi lihat dan halusinasi dengar. Nah, halusinasi yang kedua tadi meyakini hal yang tidak nyata. Mungkin ada yang dia lihat. Lihat, saya didatangin Nabi Muhammad, saya disuruh pukul kawannya. Saya didatangin Wali Songo, disuruh mukul guru ya. Saya didatengin sama ulama pakai sorban gini. Nah, saya didatengin oleh almarhum kakek saya gini. Nah, ini semua halusinasi juga. Nah, halusinasi lihat. Nah, jadi kalau halusinasi dengar, ada suaranya, nggak ada, muncul gambarnya gitu ya. Ya, kayak radio gitu ya. Nah, tapi kalau halusinasi lihat, nah ini ada gambarnya. Nah, ada suaranya ya. Tapi ternyata itu hanya kita yang meyakini memang itu ada. Nah, kalau ditanya sama temennya, kamu lihat nggak tadi Nabi Muhammad datang? Langsung temannya, ah gila lu gitu ya. Atau, mulai dia kambuh ya, penyakitnya gitu ya. Nah, itu memang tuh, di rumah sakit jiwa ya isinya ini, orang-orang yang halusinasi dengar, halusinasi lihat. Nah, ini yang dikhawatirkan. Anak-anak bully ini takutnya nanti ke rumah sakit jiwa juga. Karena efek dari bully. Nah, itu. Kalau di rumah sakit jiwa itu dulu pernah ada ya, dia tiba-tiba selalu azan setiap 10 menit ya. Jadi teman-temannya masih tidur di rumah sakit jiwa itu ya, tidur siang gitu ya. Bangun dia azan. Jadi 10 menit lagi dia berdiri lagi azan. Ya, jadi mengganggu temannya yang lagi tidur. Kenapa? Jadi datangin Nabi Muhammad katanya disuruh azan setiap 10 menit. Nah, ini kan masalah ya. Oke, next. Nah, ini ada lagi dampak. Jadi masih dampak yang intinya berat ya, dampak-dampak untuk orang-orang yang terkena bully ya. Ada dampak emosi, dampak akademis, dan dampak jangka panjang ya. Nah, dampak emosional ada tadi depresi. Depresi ini diwarnai dengan kesedihan. Nah, depres ya. Diwarnai dengan kesedihan, sedih terus-menerus, sedih dari levelnya rendah ke level sedang, naik ke level tinggi, nanti jadi depresi. Depresinya pun juga ada depresi ringan, depresi sedang, dan depresi berat ya. Nah, ini hati-hati, memang depresi ini juga muncul dari anxiety ya, atau kecemasan ya. Nah, ini juga masalah ya. Di rumah sakit jiwa itu isinya juga banyak-banyak nih orang-orang yang anxiety ya, kecemasan, sehingga akhirnya dia depres. Cemas, dia frustrated ya, frustrasi. Gak ada jalan keluar, mentok, pikirannya mentok. Akhirnya sakit jiwa. Kenapa? Karena ada gangguan dalam pemikiran, sehingga terkadang mereka mencoba untuk bunuh diri. Memang untuk bunuh diri nggak banyak ya yang melakukannya betul ya. Tapi pikiran-pikiran untuk mau bunuh diri ini yang bahaya ya. Pikiran-pikiran ini selalu muncul ya. Tiba-tiba muncul. Kalau ingat tidak bully, muncul. Nah, akhirnya benar-benar bunuh diri akhirnya gitu ya. Walaupun saya bilang tadi jarang yang memang melakukan bunuh diri tersebut gitu ya. Yang berikutnya adalah dampak akademis. Pasti nih ya. Tadi malas sekolah, malas berkegiatan, malas bersosialisasi dengan teman-teman, malas ketemu ataupun takut ketemu teman-teman dan orang di sekolah. Akhirnya penurunan kinerja di sekolah dan tidak nyaman belajar. Akhirnya apa? Nggak bisa ikut ujian, nggak bisa ikut UTS, nggak bisa ikut UAS, nggak bisa ngerjain tugas, nggak bisa hadir absensi. Akhirnya banyak dia yang tidak naik kelas, ya. Akhirnya dia itu tidak naik kelas atau pindah sekolah. Dampak jangka panjangnya, bully dapat meninggalkan dampak psikologis yang bertahan hingga dewasa. Nah, dewasa tadi ya. Nah, memang sebagian besar dampak itu negatif ya. Ada sih beberapa yang positif ya. Karena dulu dia gagap, dia dibully, ternyata sekarang jadi juru kampanye partai gitu ya. Jurkam. Jurkam itu kan ngomong ya.
Dulu gagap, sekarang lancar bicaranya, bisa mempengaruhi orang lain, bisa mempengaruhi masa. Malah duduk jadi anggota dewan ya. Nah ini sebenarnya ada dampak positifnya, cuman nggak terlalu banyak orang yang seperti ini yang menganggap bully itu sebagai stres yang positif. Nah, tapi banyaknya sih menganggap bully sebagai stres yang negatif, yang selalu memberikan luka. Luka di hati, luka di pikiran, dan berdampak psikologis di waktu yang panjang. Next. Nah, tadi dampak terhadap itunya ya, sekarang dampak terhadap pelakunya. Pelaku bulinya juga berdampak ya. Nah, dampak terhadap pelakunya. Si pelakunya kalau ketahuan ini ya, bisa dia juga mengalami depresi, cemas, dan gangguan kepribadian. Nah, orang-orang ini bahaya juga gitu ya, itu bisa menjadi sakit jiwa atau psikopatik ya, psikopat. Dan juga dia senang menyakiti orang lain, apa istilahnya ya, pokoknya agak-agak psycho gitu ya, psikopatik gitu ya. Kemudian dia itu orangnya biasanya kurang empati. Empati itu mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dia nggak punya empati. Empatinya itu tipis gitu ya. Dia nggak tahu kalau dia nyuruh junior itu guling-guling, nyoret-nyoret wajahnya, atau saling berkelahi sesama junior, dia ketawa-ketawa, mereka senang gitu ya. Nah ini ternyata ada orang-orang yang memang gangguan kesehatan mental, kurang empati, kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan ya, kriminal ya. Ini calon-calon kriminal kalau udah besar gitu ya. Dan orang-orang ini juga memiliki masalah perilaku. Pelaku berperilaku seperti agresi, nakal, dan masalah hukum, pasal hukuman anak pelaku. Nah, ujung-ujungnya apa? Kalau masalah hukum, di bawahnya adalah pidana. Udah pidana, oh ini anak-anak, ada penjara anak-anak sekarang. Ya, tetap ada penjara anak-anak untuk anak-anak gitu ya. Bullying, pidana penjara paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat, dan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan meninggal atau maut. Tuh. Ada pidananya sekarang gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan jika dibully? Nah, berarti si pelakunya ya. Yang pertama, bicara dengan orang dewasa yang dipercayai seperti orang tua dan guru. Nah, jadi pertama orang tua. Orang tua harus mulai-mulai, ini kita sebagai orang tua ya. Anak kita mungkin masih SD, masih TK, mungkin masih SD, mungkin masih SMP atau SMA atau udah kuliah. Kalau kesehariannya dia kayaknya ada perubahan tadi, penampilan ataupun perilaku, jangan segan-segan nanya. Ya, biasanya pulang sekolah ceria, biasanya pulang sekolah ngobrol, biasanya pulang sekolah kalau ditanya jawab panjang. Nah, tiba-tiba ditanya jawabannya nggak tahu, nggak ngerti. Gimana kabar sekolah hari ini? Biasa aja. Langsung naik kamar, masuk kamar, kunci pintu. Jarang lagi ngomong seperti biasa, jarang lagi ngobrol seperti biasa, jarang lagi berkegiatan di rumah seperti biasa, dan ada keanehan-keanehan yang muncul dalam kesehariannya ataupun di kamarnya kita menemukan hal-hal yang aneh. Nah, itu segeralah kita ada sign ya, waspada gitu ya. Waspada kita sebagai orang tua. Jangan bilang, oh maklum remaja. Oh mungkin lagi nggak mood. Oh mungkin. Kalau satu hari boleh kita bilang nggak mood. Ya, remaja. Wajar kalau 1 hari 2 hari. Tapi kalau dalam seminggu ini kok dia begini ya. Diem aja. Murung saja. Diajak ngomong nggak mau ngomong. Kemudian kalau ada temennya datang dia nggak mau jumpa. Temennya nelpon nggak ngangkat teleponnya, ada sesuatu pasti ini. Kalau kita orang tua harus langsung kita waspada. Begitu juga kalau kita jadi guru. Kalau guru ini kita perhatiin anak didik kita, terutama guru kelas. Anak didik kita ini kalau datang ini biasanya lari-lari dia masuk sekolah. Salam sama kita semangat, malah kita tanya kabar dia cerita dan sebagainya.
di kelas dia semangat, dijelaskan dia semangat, suka bertanya. Kalau ada soal di papan tulis di depan dia maju. Kok tiba-tiba tidak seperti itu? Itulah mulai tanda-tanda ada sesuatu. Ya, jangan-jangan anak kita korban bully. Walaupun nggak harus korban bully, bisa aja mungkin di rumahnya lihat papa mamanya bertengkar terus. Mungkin ada masalah dia dengan kakaknya, orang tuanya, papanya, mamanya dan sebagainya. Tapi ini sign juga, mudah-mudahan nggak terjadi pada anak-anak kita. Tapi kalau terjadi, sign ya tanda. Oh, ada sesuatu. Panggil orang tuanya, kita ceritakan. Jangan-jangan memang betul ada masalah bully. Yang kedua, temukan pembimbing dan panutan. Seperti guru, pelatih, atau apapun, seseorang yang menginspirasi. Ya, siapa-siapa aja lah. Terutama guru nih kalau di sekolah. Guru, ada guru-guru yang menginspirasi, ada guru-guru yang sabar, ada guru-guru yang tempat curhat katanya ya. Nah, itu spesialis tempat curhat tuh sama ibu itu atau sama bapak itu ya. Nah, itu silakan. Kalau udah mulai guru kelasnya ada laporan, panggil, silakan datang. Ya, kalau datang perlakukan dengan baik, perlakukan dengan wajar. Jangan terlalu, waduh, ini dibully ya. Ya, nah, kamu nanti bisa gini, masa depan kamu pasti akan hancur. Nggak gitu juga gitu ya. Jangan diperlakukan secara lebay juga, berlebihan juga. Tapi jangan juga kita menganggap sepele. Alah kamu biasa aja gini, kayak gini aja baper kamu. Kamu remaja baper, laki-laki baper. Nggak boleh juga begitu ya, karena nggak semua. Walaupun sama laki-laki, tapi kalau yang dibully itu sudah 2 minggu dengan yang baru sehari tentu beda. Kalau yang membuli itu satu kelas dengan 2 orang ya juga beda gitu ya. Atau yang membuli ini pakai kekerasan fisik atau hanya verbal juga beda gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan atau keputusan. Kalau kita dibully, hati-hati ketika ingin mempublikasikan kegiatan bersifat pribadi. Nah ini, kadang namanya anak remaja, namanya anak SMP, SMA, atau anak SD ya, suka mengupload sekarang nih ya, oh kemana, oh ke luar negeri, wah liatin belakangnya menara Eiffel ya, belakangnya menara Pisa ya, sudah mau ambruk tapi keren foto di sana gitu ya, udah miring-miring. Kemudian belakangnya apa eh, yang di Inggris tuh jam gadang di Inggris gitu ya. Nah, itu bagi orang sombong kali, sok kali, pamer kali gitu ya. Nah, bagi yang nggak mampu ya muncul iri hati, muncul apa tadi ingin membuli orang lain karena iri hati gitu ya. Nah, ini hati-hati, jangan mengekspos-ekspos. Yang kedua, mulai kita jaga ucapan kita, jaga perilaku kita di sekolah. Mungkin kita terlalu aktif gitu ya, sehingga orang marah. Mungkin kita terlalu berprestasi, orang marah gitu ya. Nggak semua orang suka sama kita ya. Intinya apa? Sebaik apapun kita, nggak semua orang suka sama kita ya. Seramah apapun kita, nggak semua suka sama kita. Malah semakin kita ramah, semakin diinjak orang katanya gitu ya. Kemudian yang keempat, melaporkan setiap tindakan bully yang dialami, seperti ke pihak sekolah, orang tua, dan pihak berwajib. Nah, jadi sekolah kalau bisa, selalu ada flyer, selalu ada apa ya, pamflet-pamflet tentang bully, dan kasih nomor, ya, nomor WA, hubungin kemana. Laporan cepat tentang bully, nah, akses cepat tentang bully. Nah, itu ya, jangan takut melapor, jangan takut melapor. Karena bully bisa dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya oleh kakak kelas, bukan hanya oleh teman seangkatan, bukan hanya oleh adik kelas, tapi bisa oleh guru, bisa oleh pimpinan sekolah, bisa oleh pegawai sekolah, ataupun pegawai kantin dan sebagainya ya. Semua itu bisa membuli orang lain. Nah, buat call centernya, laporan cepatnya. Dan ketika ada yang melapor, jangan disepelekan. Dan ketika melapor, jangan dianggap itu angin lalu. Dan jangan dianggap sebagai tambahan tugas berat yang bikin pusing aja gitu ya. Nah, kenapa? Bully ini berdampak juga bagi sekolah. Kalau sekolah anak kita tiba-tiba keluar karena dibully oleh temannya, nanti datang LSM tuh, nanti datang anggota dewan tuh, nanti datang wartawan tuh, nanti datang kepala dinas pendidikan tuh.
nanti datang orang dari pusat Jakarta tuh, gitu ya. Sekolah kita pula yang jelek namanya. Hati-hati, ya. Nah, jadi ada laporan, jangan disepelekan, ditanggulangi dengan baik dan laksanakan SOP-nya. Cari informasi, cari data. Apakah benar dibully? Apa maksudnya dan sebagainya. Panggil orangnya, panggil saksinya, panggil orang tuanya dan sebagainya. Baik pelaku maupun korban yang dibully. Laksanakan aturan SOP bully di sekolah. Dan kalau masih juga belum selesai dan masih terus membuli, terpaksa aparat hukum harus masuk untuk mengurus masalah tersebut agar anak kita dijaga keamanannya, tetap nyaman bersekolah di tempat kita, gitu ya. Oke, next. Nah, cara ngelaporinnya gimana? Lapor pada guru konseling sekolah atau pekerja sosial atau psikolog di sekolah. Nah, kalau belum juga ditanggapi dengan baik ataupun ada problem malahan di sekolah, sekolah angkat tangan, sekolah merasa berada di buah si malakama, serba salah dan sebagainya, ya terpaksa ke pihak berwajib melaporkan kepada pihak berwajib, polisi, ya, dengan didampingi oleh orang tua dan pihak sekolah serta bukti pendukung. Fotonya, foto dibully. Ini ada memar, ini ada luka, ini ada apa bengkak, ini ada sebagai atau ada bukti foto, dokumentasi atau video. Pihak berwajib sekarang juga semangat untuk mengapakan bully ini ya. Biar menjadi contoh bagi yang lainnya, anak-anak lainnya jangan membuli orang lain di sekolah. Kenapa? Kalau sekolah langsung mungkin bisa ada SP1, SP2, ataupun di skorsing, tidak boleh sekolah selama seminggu, selama 2 minggu. Skorsing itu betul bentuk hukuman bagi anak-anak pembuli. Kalau masih juga bersikeras membuli, ya terpaksa ke pihak berwajib. Kalau pihak berwajib, hukum, nanti ada pidana, ada penjara, ya, penjara anak-anak, penjara remaja, nah gitu dan sebagainya. Next, habis kayaknya ya. Nah, artinya kamu nggak sendiri, nih artinya jangan takut ngelapor, jangan takut kita membela orang-orang yang dibully, ya. Kenapa? Ada hukum di belakang kita, ada orang-orang baik di belakang kita, dan kita menjaga masa depan anak didik kita menjaga masa depan teman kita menjaga masa depan junior kita. Jangan sampai anak-anak yang berpotensi, anak yang cerdas, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang suka ikut olimpiade, anak-anak yang punya banyak potensi, banyak bakat, dan sebagainya, tiba-tiba nggak mau lagi sekolah, tiba-tiba nggak semangat lagi berprestasi, tiba-tiba nggak mau lagi tampil, tiba-tiba nggak mau lagi terekspos. Kasihan. Sementara ada anak-anak ini adalah anak-anak yang dia itu mungkin ke depannya bisa jadi pejabat yang hebat, bisa jadi pengusaha yang besar, bisa menjadi tokoh nasional, bisa menjadi orang-orang mulia, orang panutan, orang agamawan, dan sebagainya. Yang kita nggak tahu nasib orang gitu ya. Tapi karena gara-gara dibully, masa depan mereka jadi tertutup karena dibully. When a group works together, that is when real change happen ya. Kita kompak sepakat mulai dari Menteri Pendidikan dari Jakarta, dari pusat ya, sampai ke guru-guru di kabupaten, di mana semua, di kota, di desa, kalau kita kompak semua, kita hilangkan para pembuli ini. Baik dia bulinya verbal, baik dia bulinya fisik, baik dia bulinya sosial, maupun bully yang cyber. Ini kita hancurkan semua ya, agar kita semua damai di sekolah dan di rumah kita masing-masing. Oke, kembali ke moderator Pak Abdullah. Silakan Pak Abdullah. Baik, terima kasih Paul. Luar biasa. Boleh dong kita kasih jempol ya buat Prof ya. Mohon izin saya stop share-nya ya Prof. Iya. Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan semua, luar biasa. 1 jam tak terasa. Kita mendengarkan paparan yang begitu awesome ya. Luar biasa dari Prof. David. Nah, ini Prof. David ini kita ketahui bahwa guru besar Universitas Riau yang memang memiliki jiwa empati yang luar biasa. Baik, Prof, izinkan saya untuk memandu kegiatan
yang kita sebut dengan mungkin saling berbagi, saling bertanya, dan saling curhat gitu, karena ini merupakan sesuatu yang real. Mungkin nanti karena ini berhubungan dengan waktu, mungkin saya akan tampung hanya dua pertanyaan dulu. Seperti biasa, Bapak Ibu, baik dari UPT SD Negeri 006 maupun mahasiswa Universitas Riau, ya, mohon nanti di raise hand saja untuk memulai, untuk nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya. Nah, Prof, ini ada satu pertanyaan pembuka dulu, Prof. Bahwa kita lihat di sekolah masing-masing gitu fenomenanya itu adalah ketika kita itu lambat mengetahui bahwa mereka adalah korban bullying gitu, dalam artian bahwa anak-anak atau siswa yang korban bullying itu biasanya takut untuk menyampaikan ke guru atau ke nomor kontak yang ada bahwa mereka adalah korban bullying gitu. Nah, ini mungkin nanti bisa sedikit dijelaskan, Prof, dari segi psikologi dan dari segi sosial ini harus seperti apa gitu. Nah, itu untuk pertanyaan pertama ya, Prof ya. Untuk pertanyaan kedua, eh, kita ke yang lebih cepat dulu ya tadi, ke Ibu Marlinda dulu. Ya, silakan Bu Marlinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik nih kasus bullying karena ini fenomena yang kita alami atau kita rasakan di sekitar kita sangat miris dan sangat menyedihkan kalau saya sendiri sebagai eh, yang bekerja di dunia pendidikan melihat kasus-kasus bullying. Namun pemerintah sudah lama mencanangkan program sekolah ramah anak yang notabene berusaha program itu untuk mencegah kasus bullying. Yang ingin saya berbagi atau sharing di sini atau yang saya pertanyakan, sejauh mana sih sekolah ramah anak ini sudah mampu mengatasi atau mengeliminir lah kasus bullying di sekolah tersebut? Karena program ini dicanangkan memang untuk salah satunya mencegah tindak bullying di sekolah. Mungkin Bapak Ibu atau Prof juga sudah banyak mengetahui atau Bapak Ibu sendiri di sekolahnya juga sudah merupakan sekolah ramah anak. Jadi di sini saya ingin mendapatkan pencerahan lah dengan sekolah ramah anak itu sudah mampukah untuk mencegah tindakan bullying di sekolah tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa ya, Prof. Pertanyaannya, apakah sekolah ramah anak ada korelasinya terhadap pengurangan bullying di sekolah masing-masing? Baik, silakan Prof. Dijawab dulu, mungkin nanti Loh, baru kita akan saling curhat ya, Prof ya, saling ya, berbagi ya. sekolah masing-masing. Silakan, Prof. Oke. Atau curhat aja dulu nggak apa-apa. Siapa tahu tadi pertanyaan nomor 2 dari Ibu Mm-mm, Wilmar tadi ya. mm-mm, Nah, sekolah mana? Mungkin di sekolah-sekolah di mahasiswa kita ada pengalaman atau apa ya, atau ada data mengenai apakah sekolah ramah anak yang ya apakah itu hanya jargon mm-mm. sekolah saja atau memang sudah sampai ke tahap aplikasi lah gitu ya, karena memang di ramah anak, di sekolah ramah anak tidak hanya bully saja yang diurus ya, ada hal-hal lain ya. Salah satunya tentang bully gitu ya. Nah, coba kita juga siapa tahu dari teman-teman dari sekolah-sekolah lain yang di daerah-daerah atau yang di Kota Pekanbaru, kita lihat sudah sampai sejauh mana nih pelaksanaannya sekolah ramah anak ini di sekolah masing-masing. Baik, Ya. siapa tahu ada di tingkat SD atau SMP atau SMA ya. Baik, Silakan Pak. baik, Pak, baik, Pak, Prof. Ini Pak. sudah ada Ibu Noveri yang mungkin ingin berbagi dulu Oke, bagaimana silakan. bagaimana anti bullying dan sekolah ramah anak di SD Negeri 006 Limau Manis ya. Baik, silakan Ibu berbagi ke kita semua. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggema ya Bapak Ibu. Ya, Ya, menggema. Ya. Abel mungkin itu Bu Noveri. Izin saya keluar ruangan dulu. ya boleh, Prof. Sudah
normal ininya. Ya, Gitu. Oke, sip. suaranya sudah. Terima kasih, Bismillahirrahmanirrahim. Saya berusaha untuk berbagi praktek baik mungkin dengan Bapak, Ibu, rekan semuanya. Eh, jujur saya sampaikan sekolah kami SDN 006 Lima Manis belum termasuk ke dalam sekolah ramah anak. Akan tetapi walaupun kami tidak terdata sebagai sekolah ramah anak, tetapi kami sudah melaksanakan step by step atau sedikit demi sedikit tentang ramah anak. Salah satunya adalah kami menerapkan senyum sapa salam. Kami menyambut anak-anak di depan pintu gerbang. Kami melaksanakan pendekatan terhadap anak yang mengalami permasalahan ataupun harap-harap maklum aja Bapak Ibu ya, kalau kelas 1 kita kan masih menemui itu anak-anak yang masih ada yang nangis atau apa internal atau secara dekat dengan anak murid tersebut. Itu mungkin contoh berbagai praktek baik yang sudah kami lakukan di sekolah SDN 006 Lima Manis. Mohon pencerahannya dari rekan lain administrasi pendidikan biar kami bisa mengadopsi ilmu diterapkan di sekolahnya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Ya, eh, kita sudah dapat sedikit gambaran bagaimana penerapan, walaupun bukan sekolah ramah anak, tetapi unsur-unsur terkait anti bullying itu sudah diterapkan di SDN 006. Nah, di sudut di sana Prof, ada Bu Samsinar yang sudah siap-siap untuk berbagi praktik baik anti bullying di SD Negeri 05 Pekanbaru ya Bu ya? 147 Pekanbaru. 147 Pekanbaru. Baik, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya akan mencoba berbagi praktik baik mengenai sekolah ramah anak seperti yang diajukan Bu Marlinda tadi. Seperti yang sudah disampaikan Prof juga bahwa sekolah ramah anak memang sekarang tinggal kayaknya seperti merupakan sebuah jargon gitu. Cuma kalau di sekolah kami praktik baiknya sekolah ramah anak ini lebih menekankan bukan hanya pada bullying aja ya Bapak Ibu, termasuk juga bagaimana anak-anak kita ini berada pada lingkungan yang aman, baik itu dari gangguan dari dalam maupun dari luar. Jadi mereka betul-betul terlindungi di situ. Mungkin termasuk faktor dari dalamnya berupa bullying itu tadi atau perundungan. Nah, di sekolah kami mungkin juga sama dengan sekolah Bu Noperi, menerapkan praktek-praktek baik, terutama dalam karakter. Seperti juga kami juga menerapkan 5S tersebut juga. Kemudian setiap Sabtu dalam 1 bulan sekali juga memanggil pakar-pakar dari bullying, contohnya Kamtibmas gitu. Kami undang ke sekolah untuk melakukan sosialisasi untuk anti bullying ini. Namun walaupun sudah seperti itu tetap ada perlakuan bullying yang berskala kecil, tidaklah sampai secara besar gitu. Dan juga di antara pelaku-pelaku juga, pelaku dan korban juga ada yang tidak mau melaporkan. Mereka mungkin menganggap itu ada hal yang biasa gitu. Ya. Cuma tadi kata Prof, kalau dibiarkan itu bisa menjadi bom waktu kalau terlalu banyak korbannya, terlalu sering perlakuan tersebut dilakukan di sekolah. Tentunya nanti menimbulkan uh, kalau lama-lama itu tidak aman lagi. Dan juga di sekolah kami ada juga namanya tim TPPK, uh, pengembang karakter. Di situ ada ketua, ada wakil. Di situ di dalam tim itu memang diletakkan guru bidang studi, terutama guru bidang studi PAI. Karena di SD ini tidak ada guru BK ya, Prof. Jadi guru PAI merangkaplah selain mengajar bidang studi PAI juga
merangkap menjadi guru BK. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut seperti bullying atau ada tindakan-tindakan anak perundungan, itu yang akan menyelesaikannya nanti guru eh, tim TPK tersebut yang ada di sekolah. Seperti itu mungkin praktik baik yang ada di sekolah 147. Silakan nanti berbagi juga baik dengan sekolah yang lain. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Terima kasih Bu Sam. Kalau tadi kita masih di elementary school, sekarang kita agak naik dikit di junior high school. Ada Bu Yuni yang ingin berbagi praktek baik di SMP yang dia pimpin di Kota Pekanbaru. Baik Bu Yuni Safitri dari SMP Negeri 7 Pekanbaru, silakan. Suaranya Bu. Bu Yuni, mohon maaf, suaranya belum kedengaran. Oke, baik Prof, kita tahan sebentar ya Prof ya. Eh, Tadi sudah dapat eh, ini juga dari Bu Diana. Ini ya, Bu Diana. Iya, Bu Diana kalau tadi kita tingkat SD, kemudian SMP, nanti Bu Yuni nanti kalau sinyalnya sudah bagus akan ikut nimbrung gitu ya. Bu Diana, bagaimana pula untuk tingkat sekolah menengah atas yang Ibu pimpin? Mungkin ada hal yang menarik yang bisa kita kongsikan bersama. Silakan Ibu. Oke, Bu Diana. terima kasih Pak Abdullah. Berbicara tentang sekolah ramah anak, pasti kami yakin setiap sekolah ingin mewujudkan hal itu. Tapi dalam kenyataan di lapangan, mewujudkan sekolah ramah anak ini juga tentu penuh tantangan. Nah, di sekolah saya, di SMP Negeri 2 Kuantan Hilir Seberang, itu perwujudan sekolah ramah anak tentunya yang pertama, eh, kalau sebelumnya di sekolah kami itu tidak ada satpam, kemudian 3 tahun yang lalu itu sudah eh, di ada satpamnya, itu yang pertama. Jadi satpam ini tentunya berharap bisa menjadi eh, apa, penyapa awal bagi tamu maupun anak-anak kita yang datang. Kemudian yang kedua, yang dalam rangka mewujudkan juga eh, kenyamanan, terutama ruang-ruang kelas, ruang-ruang kelas diusahakan untuk kalau dulu catnya mungkin belum rapi, ya, pada 2 tahun belakangan itu sudah kami agendakan untuk pengecatan ulang sehingga diharapkan anak-anak kita ini eh, nyaman berada di kelas atau di sekolah. Kemudian eh, hal lain tentunya umum juga dilaksanakan oleh sekolah-sekolah, yaitu dengan menyediakan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian melibatkan anak-anak kita pada turnamen-turnamen tertentu, sehingga ini bisa menjadi motivasi bagi anak-anak kita untuk menggali potensi yang ada di diri mereka masing-masing. Saya kira itu saja Pak Abdullah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Luar biasa kalau kita lihat dari Bu Diana bahwa kecenderungannya itu bagaimana mengarahkan siswa ke hal-hal positif. Kemudian yang paling penting itu yang diterapkan di sekolahnya Bu Diana adalah bagaimana kita menciptakan comfortable, kenyamanan sehingga nanti siswa betul-betul merasa rindu selalu dengan sekolahnya. Terima kasih Ibu. Prof, mohon maaf masih ada beberapa ya Prof, mohon izin. Kita akan kalau tadi dari sisi kita para kepala dan para guru, tapi kali ini kita akan melihat bagaimana pengalaman ibu pengawas kita di daerah yang jauh
ya, di daerah yang jauh yang mungkin juga ada konflik-konflik atau bully-bully yang sering terjadi. Kalau begitu kita langsung saja minta pendapat dari Ibu Betri Murni yang merupakan salah satu pengawas di Kwansing ya, Ibu ya. Baik, Ya, silakan Ibu. izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin berbagi Bapak Ibu terkait dengan ramah anak. Ya, ramah anak ini apakah dia berpengaruh tidak terhadap kasus bullying? Nah, apakah program ini termasuk ramah anak? Mungkin nanti kita lihat apakah termasuk tidak ya Bapak Ibu ya. Ada di sekolah binaan saya itu di mana ini untuk memberi pengetahuan terhadap anak-anak SMA yang perempuan. Nah, ini dijadwalkan pada hari Jumat di saat yang laki-laki ke masjid. Ini kami bersama guru BK dan guru perempuan itu duduk di ruangan di musola ataupun di ruangan labor. Kita manfaatkan di situ untuk menyampaikan, mengedukasi terkait bagaimana seorang perempuan itu layaknya bersikap, terutama bagi mereka yang masa remaja ini tentu sangat rentan terhadap terhadap lingkungan ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti kita seorang perempuan itu harus bagaimana kami mengedukasi dengan pengetahuan bagaimana kita bersalaman, bagaimana kita bertemu dengan lawan jenis, itu bagaimana edukasi itu kami berikan. Jadi itu sekali dalam sebulan itu 2 kali ya, 2 kali kita lakukan setiap Jumat di saat sholat Jumat. Tuh. Selain itu seperti yang disampaikan kawan-kawan tim TPPK. Namun ini tim TPPK ini kan sangat baik juga ya Bapak Ibu. Namun kenyataannya di lapangan kurang berjalan programnya gitu ya, dan sepenuhnya banyaknya kegiatan ini lebih kepada guru BK yang diberikan walaupun sudah ada timnya. Nah, jadi banyaknya programnya guru BK. Jadi memang perlu ini Bapak Ibu dari tim TPK ini juga perlu mengatasi permasalahan anak. Dan sebaiknya kita kan lakukanlah ya, jadikanlah anak itu sebagai istilahnya ya, sebagai promosi ya, bahwa ini bahwa perbuatan ini bullying atau tidak gitu ya. Jadi ada promosinya, dia harus ada juga dia sebagai pelapornya dia gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan itu ditunjuklah anak sebagai pelapornya ada. Jadi kotak saran itu sebagai salah satu usaha untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di anak-anak kalau ada kasus bullying segala macamnya. Nah, jadi ini harapannya nih meminta kepada sekolah-sekolah sebagai kepala sekolah ya, tim TPPK ini betul-betullah kita rancang betul programnya bagaimana, karena kalau kita lihat banyak kasus di sekolah tuh Bapak Ibu terkait dengan pertengkaran siswa, dan kemudian kasus-kasus anak yang penggunaan HP yang sudah masuk ke arah pornografi, itu sangat banyak Bapak Ibu. Dan karena kasus banyak terjadi di sekolah saya ini kasus-kasus pornografi yang sudah merusak anak itu sendiri. Ada anak itu yang mau jujur dan tidak jujur. Jadi dengan adanya peran sekarang guru wali, itu menurut saya Bapak Ibu berdayakanlah peran kita sebagai guru wali untuk untuk berdiskusi dengan siswa kita. Jadi kalau kami sekarang di Kwansing itu Bapak Ibu memang berdayakan guru wali semaksimal mungkin untuk menghadapi anak-anak kita, untuk mereka berdiskusi, menyampaikan permasalahan-permasalahan keluarganya, dirinya dan keluarganya ataupun yang dihadapinya dalam pembelajaran. Nah, begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa, Prof. Berbagai hal telah kita rangkum ya, telah kita dapatkan. Nah, ternyata kalau dari pandangan seorang pengawas gitu, bahwa dengan melakukan pelatihan-pelatihan, walaupun di waktu kosong, ya, di waktu harusnya istirahat anak, tapi kita buat kegiatan yang bisa membuat anak paham bahwa bullying itu seperti apa. Ini sungguh luar biasa. Terima kasih, Ibu Pengawas, ya, sukses untuk sekolahnya, sekolah binaannya. Prof, ini kita ke satu lagi ya, Prof. Sebelum kita ke Prof, boleh ya, Prof? Iya, silakan. Ya,
karena ini Bu Lila ingin bercerita bagaimana penanaman, ya, bagaimana penanaman karakter. Karena menurut beliau di sekolahnya itu jarang sekali terjadi bully karena beliau itu berada eh, s- di sekolah tertinggal ya, 3T ya. Nah, tetapi mungkin ada hal yang Iya, bisa benar, Pak. dikongsi bersama, how to implement the character, mungkin bagaimana cara menanamkan karakter ke anak yang notabene itu merupakan anak-anak tertinggal. Baik, kita dengar pendapat dulu dari Bu Lila Saripohan. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Abdullah. Saya hanya berbagi praktik baik saja yang sudah kami implementasikan di sekolah. Jadi ternyata yang disampaikan oleh Ibu Betri tadi itu sangat benar ya. Itu sudah kami laksanakan tentang guru wali. Ternyata Pak Abdullah selama ini sebelum ada regulasi guru wali ini ternyata kami sudah melakukan itu gitu tapi namanya bukan guru wali gitu. Jadi setiap hari kan siswanya piket ya, ada yang karena siswanya sedikit jadi setiap hari mereka harus bekerja semuanya. Jadi ada yang membersihkan kelas, ada yang membersihkan kantor guru, ada yang membersihkan pekarangan sekolah dan itu di rolling setiap hari ditukar-tukar gitu siswanya ada jadwalnya. Kemudian ada juga satu guru piket yang bertanggung jawab dengan itu. Jadi piket ini kami manfaatkan untuk saling sharing antara guru dengan siswa. Misalnya saya piket hari Senin, ada 3 orang siswa yang piket kantor uh, di hari Senin itu kita gunakan untuk saling bertukar pikiran. Jadi kami sering menanyakan apakah mereka sudah sarapan gitu, apakah di sekolah ini ada yang jahat yang mengganggu seperti itu. Nanti hari Selasa guru piketnya ganti, siswa yang piket kantor itu juga ganti dan mereka saling ini juga saling curhat gitulah. Jadi kalau misalnya kita menemukan kasus nanti itu kita bicarakan dan kita laporkan ke orang tuanya. Dan kebetulan untuk kasus bully alhamdulillah tidak ada, tapi yang lebih sering itu siswanya ada yang belum sarapan gitu ya, ada yang enggak uang jajannya sedikit gitu. Nanti tidak jarang guru-guru itu ada yang menyumbangkan uang gitu. Nanti kita hari Sabtu masak ini, nanti kami bawa ubi, ini ada yang bawa gula gitu. Jadi siswa tuh benar-benar apa ya dekat dengan kami begitu, Pak. Itu salah satu pendekatan yang kami lakukan dengan siswa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tanpa guru BK, tetapi di sekolahnya Bu Lila Saripohan itu aman ya. Alhamdulillah luar biasa. Prof, ini masih ada satu pendapat lagi. Ini dari tingkat SMP. Kalau tadi Bu Lila juga di tingkat SMP, 2 dari SD sekarang, kemudian tadi ada dari tingkat SMA, sekarang Bu Yuni dari tingkat SMP. Ayo Bu Yuni, apakah ya masih ada ya? Baik Bu Yuni, silakan bagaimana penerapan eh, sekolah ramah anak atau mungkin bagaimana cara eh, mengatasi hal-hal yang terkait dengan bullying yang mungkin saja terjadi di SMP Negeri 7 Pekanbaru. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Pak Abdullah. Sebelumnya saya mohon maaf nih Pak Prof. Saya lagi ada acara tapi saya usahakan nih ke WC saya. Luar Jadi biasa. begini, kalau sekolah kami itu adanya tim TPPK. Jadi tim PPK itu kami udah berjalan. Jadi ada setiap hari apa kegiatan atau apa udah ada piketnya. Jadi bersama piket dengan tim TPPK. Jadi apabila ada permasalahan apa semua tim TPPK itu yang Pak. Kemudian juga guru wali. Kalau guru wali ini kami setiap hari Senin setelah upacara itu masing-masing anak-anak tuh kepada guru walinya. Jadi di sana nanti di guru wali dia mengenali bagaimana anaknya. Kan kami setiap guru tuh ya kami ada 24 guru. Jadi masing-masing kenal guru kami. Siswanya kan hanya 278 asalnya. Jadi satu guru tuh mendapat 11 siswa. Jadi di hari Senin itulah kami menggunakan pendekatan dengan siswa. Memang kalau sekolah kami mungkin banyak anak-anak yang apalah yang broken home apa. Jadi di situ kami bagaimana cara mendekati anak-anak tuh. Demikian Prof. Kalau sekolah kami dari SMP 7, insya Allah bullying tuh masih bisa kami atasi Pak Prof. Baik. Demikian Pak Abdullah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Jadi
walaupun masih ada acara ke WC agar bisa ngobrol ya. Baik. Terima kasih Ibu karena sudah gabung dengan kita luar biasa. Ya, Jadi ya, Prof, minta. di SMP Negeri 7 Pekanbaru itu sama dengan pendapatnya Bu Betri. Memang betul-betul sudah mengoptimalkan, memaksimalkan peran guru wali walaupun hanya mengambil beberapa menit waktu setelah upacara bendera. Ini luar biasa. Baik, kita tunggu tonjokan keras dari Prof ya untuk memaksimalkan apa yang telah kita sampaikan. Ayo Prof, silakan diberikan sesuatu untuk para peserta pelatihan hari ini, Prof. Silakan, Prof. Oke, terima kasih Pak Abdullah. Ya, tadi sudah banyak masukan ya dari guru-guru langsung, kepala sekolah, pengawas sekolah ya, dari satuan tingkat pendidikan dari SD, SMP maupun SMA. Nah, ternyata dari tiap-tiap sekolah memang ada variasinya ya, ada diferensiasinya ya, ada yang di SD nggak punya guru guru BK tapi dibuat TPPK gitu ya. Di SMP SMA ada guru BK sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan anti bully gitu ya. Nah, kemudian ternyata tadi kalau kita hubungkan dengan sekolah ramah anak, memang isi sekolah ramah anak itu beberapa aspek penting itu ya sebenarnya mencegah bully juga gitu ya, anti diskriminasi ya, menjaga anak itu nyaman untuk belajar di sekolah, di lingkungan sekolah, bukan hanya eh, fasilitas fisiknya yang kita lengkapi, fasilitas wifi-nya, kemudian fasilitas sarana prasarana sekolahnya juga gitu ya. Nah, kan tapi di situ ada hal-hal yang berbau anti bully ya, seperti diskriminasi anak, kemudian membuat anak nyaman belajar di sekolah tanpa ada rasa diganggu ya, baik dari internal maupun dari eksternal sekolah gitu ya. Nah, sebenarnya ini program yang lebih besar ya, sekolah ramah anak gitu ya. Dan memang kalau dilaksanakan betul-betul, semua sekolah mau gitu ya. Akan tapi ada beberapa hal yang menjadi kendala. Seperti kalau mau memenuhi fasilitas sekolah, prasekolah tentunya butuh biaya, butuh dana. Tidak semua sekolah itu mampu untuk melengkapi secara masif dan secara sempurna sekolahnya untuk menjadi sekolah yang ramah anak gitu ya. Akan tetapi saya yakin progres untuk menuju ke sana setiap tahun pasti akan selalu ada peningkatan dalam hal sarpras, dalam hal lingkungan belajar, kepedulian lingkungan dan sebagainya untuk menuju ke sekolah ramah anak. Nah, tapi kalau kita fokus ke bully, ini sangat-sangat mendukung eh, program sekolah ramah anak. Bully ini seharusnya bisa dieliminir. Bully ini seharusnya bisa hilang dengan adanya program sekolah ramah anak itu. Itu arah apa visi awal dari sekolah ramah anak gitu ya. Nah, kita pun juga ketika baik di daerah 3T maupun di sekolah kabupaten, di sekolah kota, ataupun sekolah yang sudah levelnya tinggi-tinggi ya, sekolah bertaraf internasional dan nasional, sudah sadar kok insya Allah ya mengenai bully ini gitu ya. Nah, bully ini sudah mulai dikembangkan terutama melalui media-media sosial ya. Dengan adanya ketetapan hukum dari Menteri Pendidikan, kemudian ada lagi sudah berjenjang sampai ke bawah, dan sekolah-sekolah sudah banyak yang mengikuti, kemudian sudah banyak problematika yang terjadi di sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia, dan dijadikan pembelajaran bagi sekolah-sekolah lain. Ini tentunya merupakan wabah positif gitu ya, yang dapat nanti menularkan ke sekolah-sekolah lain untuk menjadi sekolah anti bully gitu ya, anti pembulian, anti perundungan gitu ya. Dan kita pun juga melihat bahwa sudah banyak korban-korban bully yang speak up gitu ya, baik setelah dia korban seperti nanti menjawab pertanyaan nomor 1 ini, terutama yang banyak yang lambat tahu ya, lambat tahu merupakan korban bully gitu ya. Sebagian besar pasti lambat tahu gitu ya kejadiannya gitu ya, akhirnya ketahuan gitu ya, bahkan ada yang sudah lulus baru ngaku gitu ya, bahkan ada yang sudah eh, naik ke 2 tingkat pendidikan katanya baru ngaku di sekolah dia itu ada pembulian, akhirnya terbongkar lah praktek-praktek bully itu, dan akhirnya mengejutkan kepala sekolah, mengejutkan guru. Ternyata praktik bullying itu sangat masif dan tidak terdeteksi gitu ya, dan kadang dilakukan di acara-acara yang tetap ada acara berbau sekolah tapi di luar sekolah dilakukan gitu ya. Dan itu merupakan hal yang menjadi
tanda kutip budaya yang harus dilakukan untuk di sekolah tersebut. Nah, itu begitu sudah ketahuan, langsung pihak sekolah itu dan Dinas Pendidikan, semua wartawan, termasuk netizen Indonesia ya, itu langsung memberikan komen-komen dan memberikan saran-saran serta masukan-masukan yang positif untuk mencegah atau memutus tali bully tersebut di sekolah-sekolah gitu ya. Nah, untuk di sekolah-sekolah bully ini saya tadi sudah mendapatkan ada data TPPK, ada peran guru wali yang ada di sekolah gitu ya. Kemudian ada waktu-waktu khusus yang disiapkan, waktu-waktu senggang yang itu memberikan pengajaran-pengajaran bukan pelajaran akademik tapi pelajaran tentang karakter. Salah satunya karakter tentang anti-bullying. Nah, ini sangat-sangat bagus. Dan jangan lupa yang saya minta adalah konsistensi ya. Kadang kita lupa ya, sudah sekolah aman, nggak terasa di SMP nih, 3 tahun aman. Nah, tahun keempat masuk angkatan baru ini belum dapat sosialisasi, belum dapat penyegaran, dan kita lupa mengadakan sosialisasi lagi. Nah, hati-hati, wabah virus bully akan tetap muncul. Nah, jadi kita harus terus maintain terus. Kita harus mengingatkan terus, jangan ragu-ragu, jangan bosan-bosan, dan yakin bahwa yang kita buat ini ada dasar hukumnya, yang kita buat ini dampaknya baik untuk semua, untuk siswa, untuk guru, untuk lembaga sekolah, dan wajah pendidikan Indonesia gitu ya. Karena bully ini akhirnya ibaratnya kami nggak takut lagi dengan pembuli itu ya, malah si pembuli harus hati-hati karena tidak lagi mendapatkan hanya sanksi sosial tapi sanksi pidana, sudah jelas hukum, dasar hukumnya ini yang hati-hati ya. Nah, kalau sudah tadi melukai 9 tahun sampai meninggal 12 tahun, bayangkan akan lebih sengsara dampak pembuli daripada yang dibully nanti ya. Dia akan bertemu di penjara dengan orang-orang yang bukan pembuli saja. Ada pembunuh ya, ada pemerkosa, ada kriminal, ada narkoba dan sebagainya. Silakan, nanti dia akan merasakan sendiri kesulitan yang lebih sulit, kehidupan yang lebih pahit, dan itu merupakan contoh yang nanti akan menjadi contoh bagi pembuli-pembuli lain atau bibit-bibit pembuli lain atau calon-calon pembuli lain. Jangan coba-coba zaman sekarang, apalagi zaman media sosial. Kalau viral pasti akan tuntas masalahnya. Kalau viral pasti semua akan turun tangan ya, termasuk netizen Indonesia gitu ya. Nah, ini hati-hati, dan ini memang pelajaran buat semuanya. Dan saya pun hati-hati sama guru-guru ya, guru-guru jangan menyentuh anak-anak didik kita ya. Nanti kita termasuk pembuli juga. Kita marah, kita kesal, kita lagi hari itu lagi bad mood, kita jangan sentuh anak didik kita. Jangan sentuh teman kita. Ya, ingat ya, bully bukan hanya dengan anak didik, tapi dengan rekan sekerja. Bully bukan hanya dengan rekan sekerja, tapi dengan atasan kita. Bully bukan dengan hanya saja, bukan dengan wali murid yang kebetulan datang hari itu ke sekolah. Nah, dengan penjaga kantin, pegawai sekolah, hati-hati, semua itu kita harus jaga sekarang. Apa yang kita jaga tadi? Verbal, ucapan kita. Jangan sampai kita kesal, kita marah, ucapan kita menghina, mengejek, merendahkan, atau memfitnah orang lain. Kemudian jangan lupa tadi fisik, jangan ditowel, jangan ditoyor, jangan dijewer ya, apapun, termasuk di pundaknya dipukul gitu, karena nggak semua orang suka dipukul pundaknya, atau kita gini kan pundak dia sambil jalan, nggak semua orang suka. Artinya jangan menyentuh orang gitu ya, kecuali kalau ketemu salaman, udah itu aja. Apalagi dengan yang lawan jenis, Bapak Ibu guru hati-hati ya. Jangan sampai ya dengan lawan jenis nanti salah gitu ya, salaman kita gini, nanti anak murid kita perempuan lapor. Kenapa dilapor? Salaman Bapak itu lain rasanya. Oh, lain rasanya ya. Salaman Bapak itu nggak lazim. Hati-hati, padahal kita biasa aja gitu ya. Nah, hati-hati. Kalau bisa kita jangan menyentuhlah anak-anak didik kita, teman-teman kita, teman teman kita sama-sama guru, atasan kita dan sebagainya.
Nah, jadi jaga verbalnya, jaga perilakunya, jaga sosialnya, jangan jadi provokator, jangan jadi tukang fitnah, tukang gibah, tukang gosip, ya, nanti bahaya, bisa ganggu sosial. Yang terakhir, hati-hati cyber, hati-hati dunia maya, ya, karena itu merupakan alat yang paling mudah untuk menyebarkan tadi fitnahan, menyebarkan ejekan, menyebarkan hinaan, menyebarkan gibah serta gosip-gosip serta merusak harkat martabat orang lain. Itu ya jawaban saya Pak Abdullah untuk yang pertanyaan kedua. Nah, langsung lanjut ke pertanyaan satu Pak Abdullah. Ya. Lanjut, Ya, kita terusin ya. Bagaimana kalau sudah lambat tahu korban bully ya? Sebagian besar lambat tahu. Jarang yang langsung melapor ya. Karena banyak yang lambat tahu, berarti nanti program sekolah jangan lupa pamflet-pamflet tetap ada di setiap sekolah, di sudut-sudut sekolah gitu ya, mengenai bully. Dan jangan hanya bully. Perilaku-perilaku bully itu dijelaskan di pamflet itu. Kadang anak-anak ini nggak paham. Bula bully. Yang mana sih Pak bully itu? Nah, perilaku-perilaku bully itu kita jelaskan satu persatu. Jadi anak tahu, oh saya dibully nih. Poin yang nomor 3. Oh saya dibully nih. Oleh teman saya, oleh senior saya, oleh guru saya. Di poin yang keempat. Ini buktinya. Nah, jadi mereka pun paham, mengerti perilaku bully sudah terjadi pada diri mereka. Jadi pamfletnya, spanduknya itu detail mengenai pembuliannya gitu ya. Dan jangan lupa diberikan sanksi bagi pembuli yang tadi 9 tahun, yang 12 tahun. Hanya penjara remaja ada, penjara anak pun juga ada gitu ya. Jadi hati-hati pun mereka pun akan hati-hati. Nah, kemudian tadi bagus sekali ya untuk program yang tadi itu laksanakan terus, konsisten terus, dan jangan pernah jenuh. Nah, tapi kalau sudah lambat tahu ketahuan, terpaksa kita harus panggil anak yang korban bully tersebut. Kalau ada guru BK boleh, kalau ada tim TPPK juga boleh, dipanggil. Silakan. Sejauh mana bully ini sudah berlangsung? Sefrekuensinya sejak kapan? Durasinya berapa lama? Dan sedalam apa sih mereka melakukan pembulian itu, serta siapa-siapa yang terlibat dalam pembulian itu. Awalnya mungkin anak nggak mau jujur, awalnya anak mungkin nutup-nutupin. Tapi kalau kita meyakinkan mereka bahwa ini ada undang-undangnya, ini ada, kita jaga kerahasiaan kamu, dan kami akan melindungi kamu dari para pembuli, nah, dan ada dasar hukumnya. Nah, kemudian kalau kamu masih takut juga, kita akan bawa ini kasus ke polisi, gitu ya. Sehingga kamu akan mendapatkan pengamanan sebagai saksi, gitu ya, sebagai pelapor akan mendapatkan perlindungan dari pihak polisi, gitu ya. Nah, panggillah orang tuanya. Ini untuk si yang dibully ya, panggil orang tuanya, ceritakan juga apa kejadiannya, dan saya tidak menawarkan untuk damai ya. Saya menawarkannya adalah lanjut ya. Lanjut artinya apa? Laksanakan peraturan yang sudah dibuat di sekolah, SP1, SP2, ataupun skorsing anak pembuli, ataupun dia harus keluar dari sekolah kita karena sudah melakukan bully yang kita anggap kategorinya sudah berat. Silakan keluar dari sekolah, dan itu merupakan praktek baik, pembelajaran yang baik bagi anak-anak lain, bibit-bibit pembuli, calon-calon pembuli, anak-anak yang berpikiran mau jadi pembuli, langsung hilang pikirannya. Nggak akan lagi mau jadi pembuli. Kenapa? Dikeluarin dari sekolah, dikembalikan ke orang tua, silakan sekolah di tempat lain, kalau ada yang mau nerima, karena sekolah lain pun juga pasti akan bertanya, kenapa dikeluarin? Oh, dia bully orang juga nggak mau. Biarkan dia susah sendiri ya, jangan dia nyusahin sekolah kita, gitu ya. Nah, kemudian juga untuk si pembuli tadi, jangan damai, laksanakan aturan sekolah. Masih juga melawan, masih juga praktek bully, kita masukkan dia, panggil polisi, lanjut dengan pidana, kasus pidana, gitu ya. Kenapa? Karena nggak semua kalau dinasehatin itu mau dengar, nggak semua kalau dikasih tahu itu berubah, gitu ya. Masih juga gengsi, masih juga melawan, masih juga merasa hebat, masih juga merasa tidak bersalah, masih juga playing victim, masih juga mendramatisasi. Oh, saya bukan saya, dia yang begitu, makanya saya begini. Sebab akibatnya dirubah-rubah ceritanya dan sebagainya. Oke, lanjut. Kita ke pidana, gitu ya. Silakan buktikan di pengadilan bahwa kamu tidak bersalah, tapi
Kamu harus siap nih, ya. Saksi bahwa kalau sudah kamu jadi tersangka, ya kamu harus dikembalikan lagi ke orang tua, keluar dari sekolah kita. Dan kita pun menjadi sekolah kita bersih, anti bully, dan bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain, dan bagi masyarakat yang mau masuk sekolah kita akan merasa tenang. Karena kita akan dijaga oleh guru, akan dijaga oleh peraturannya, akan dijaga oleh undang-undang. Dan mereka melaksanakan undang-undang dengan baik tentang bully ini, dan membuat anak-anak nanti tidak segan-segan masuk ke sekolah kita itu akan rame gitu ya. Kenapa? Tadi ramah anak salah satunya anti bullying. Nah, itu Pak Abdullah ya. Oke, lanjut Pak Abdullah. Baik, terima kasih, Prof. Eh, saya mohon izin hanya menerima satu pertanyaan saja lagi, karena tak terasa kita sudah hampir Oke, ke ujung gitu, ke ujung. Ini juga mohon maaf ya, Prof, karena sudah lewat. Eh, Mohon maaf, ini sudah masuk ke studio kita, Prof, bahwa dari UPT SD Negeri 006 Limau Manis ingin berkongsi, ingin bertanya ke Prof. Ya, karena ya, itu ya. saya mohon maaf, Bu Betri, ya, kita kasih kesempatan ke UPT SD 006 Limau Manis terlebih dahulu. Ya, silakan Ibu. Ya, ya, jadi mereka nonton bareng, Prof, Zoom bareng di sekolah masing-masing. Ya, silakan Ibu, mohon di mute, mute and unmute. Atau dari saya aja. Nah, Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SD 006 Limau Manis. Saya sebagai guru kelas. Nama saya Siti Fatima. Jadi saya mau bertanya, Pak. Yang pertama, bully itu kan tidak saja kepada siswa, kepada pelajar SMP, SMA, mahasiswa, tetapi bully itu juga terjadi kepada guru. Ya. Nah, guru seringkali menghadapi situasi yang dinamakan sekarang toksik. Nah, jadi Pak, jadi yang saya tanyakan, ketika ada rekan guru yang mengeluarkan kata-kata ejekan dan bentakan kepada kita, kemudian kita diam, berulang lagi setiap hari seperti itu. Bagaimana cara kita menghadapi orang seperti itu? Kalau kita lawan, mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak layak sebagai guru ya Pak. Tetapi kalau seorang guru diberikan tekanan seperti itu, akan membuat situasi di dalam suatu instansi itu tidak akan terjaga. Tidak akan terasa mengajar itu menyenangkan lagi, tidak termotivasi lagi, tidak bersemangat lagi. Kemudian, jika saya tidak mendengarkan bentakan dia, saya akan dikucilkan. Kalau saya tidak mau mendengar. Oke, pertanyaan yang kedua. Bentar ya Pak. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara membangun budaya saling menghargai, mendukung, dan tidak saling menjatuhkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa pertanyaannya. Mungkin boleh dikasih jempol teman-teman. Prof, yang pertama tadi itu bercerita tentang gimana sih kita kalau ada toksik gitu di sekolah masing-masing, kita harus melakukan apa. Kemudian yang berikutnya bagaimana membangun empati itu ke seluruh warga sekolah. Baik, mungkin singkat saja ya Prof ya, mohon izin. Oke. Ya, silakan Prof. Untuk yang pertama ya, misalnya adalah memang dalam satu pohon nggak semua buahnya bagus ya. Ada buahnya yang gagal dan sebagainya. Ya, ini perumpamaan. Tidak semua teman kita itu baik ya. Ada yang juga karakternya kurang baik.
gitu ya. Nah ini karakter kita nggak tahu nih apakah memang sudah bawaan atau memang dia karakternya oh dulu di sekolah lama dia baik kok di sini enggak ya, atau karena faktor lingkungan, atau dia baru berubah, oh ternyata dia ada problem dengan suaminya, dengan istrinya, atau dengan anaknya di rumah dan sebagainya. Kita kesampingkan semua itu. Nah sekarang kita menganggap bahwa ibu merasa menjadi korban perilaku toksik salah satu gurunya gitu ya, lagi guru senior, apalagi guru lama, atau lagi guru yang merasa hebat, merasa pintar dan sebagainya, tapi melakukan ejekan, hinaan, dan tampaknya terus-menerus ya, kalau didiamin terus-menerus. Kalau kita tidak didengerin, kita tidak dengerin, katanya nanti kitanya yang malah dijauhin sama rekan-rekan yang lain ya. Nah, saya juga heran nih kok misalnya rekan-rekan yang lain juga ngikut apa yang dibentak-bentakin, apa yang dihina gitu ya. Mungkin ini agak butuh lagi cerita lebih mendalam mungkin dalam kasus ini. Tapi kalau menurut saya solusinya yang pertama adalah kita secara pribadi menjumpai kepala sekolah kita sebagai aturan, yaitu pimpinan kepala sekolah kita. Kenapa? Betul tadi Ibu mengatakan, kalau saya layani, mungkin nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin saya yang malah masuk penjara. Kenapa? Tiba-tiba tangan saya mukul dia. Tiba-tiba kursi terangkat ke kepala dia gitu ya. Tiba-tiba meja nimpa kepala kawan saya gitu ya. Nggak sadar saya karena sedang marah, sedang emosi. Itu betul, Bu. Jangan Ibu layani, jangan Ibu nanti malah playing victim. Kadang-kadang orang-orang ini adalah orang-orang NPD ya, orang-orang yang over kepercayaan dirinya, nanti pas begitu dia sudah terpojok dia playing victim, dia drama gitu ya, malah kita yang salah. Hati-hati. Yang penting Ibu selalu ada rekamannya, selalu ada fotonya, dan segera lapor kepada kepala sekolah. Kalau kepala sekolah bisa untuk mengkonsultasi, melaporkan atau mendiskusikan agar dia berubah, nah mudah-mudahan dia berubah. Kalau dia tidak juga berubah, terpaksa kalau Ibu merasa tidak nyaman, silakan laporkan kepada pihak berwajib. Sama dengan siswa tadi, sudah diingatin, masih juga membuli terus, silakan lapor ke polisi, bawa barang bukti. Jadi jangan lupa, selalu ada barang bukti, baik rekaman, baik foto, ataupun Ibu ada disentuh dan sebagainya, foto kan, menjadi visum kita ya di rumah sakit polisi. Segera Ibu lapor, jangan ditunda, jangan berlama-lama, apalagi kalau ini Ibu lihat terjadi pada teman-teman yang lain juga. Akan tapi teman-teman yang lain menjaga perasaannya, dia membisu, takut karena senioritas, takut karena masa depan dan sebagainya, atau karena dia masih honor, dia masih banyak pikiran dia, gitu ya, banyak pertimbangan dia. Nah kita lah, Pak, saya silakan itu maju, silakan ke polisi, ya. Tapi kalau Ibu merasa ya udahlah, saya aja pindah, ya silakan Ibu yang pindah dari lingkungan toksik itu gitu ya. Nah, tapi kalau yang toksik adalah satu orang atau dua orang, silakan Ibu jalankan administrasi, lapor kepada kepala sekolah dan lapor kepada pihak berwajib kalau tidak tuntas di sekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana budaya saling menghargai di sekolah? Nah, di sekolah tadi jadikan sekolah ramah anak. Kemudian dengan sekolah ramah anak, gurunya pun ramah. Pagi tadi anak datang, disenyum, disapa, disalam gitu ya. Secara nggak sadar dia juga akhirnya ramah gitu ya. Kemudian yang kedua jangan lupa visi misi sekolah, salah satunya adalah budaya karakter sekolah. Nah, budaya karakter sekolah juga nanti dibuatlah di situ budaya dalam berinteraksi di sekolah dengan murid, dengan guru, ya harus saling menghargai, ramah, santun, apa tadi dibuatkan dalam bentuk-bentuk perilaku. Perilaku ramah itu apa sih? Perilaku sopan itu apa sih? Perilaku saling menghargai itu apa sih? Perilaku tidak menindas orang lain itu apa? Itu yang harus dibuat PR-nya Bu di sekolah agar nanti itu menjadi panduan acuan. Oh, kalau saya mau bicara itu harus seperti ini. Saya mau buat perilaku itu seperti ini. Kalau tidak seperti ini berarti saya namanya melanggar peraturan sekolah gitu ya. Kalau anak-anak lain ada poin-poinnya, guru juga harus ada poin-poinnya ya. Kalau anak-anak ada poin sampai 1000, guru pun juga harus ada poin-poinnya gitu ya, agar itu menjadi penilaian kinerja ataupun nanti bisa menjadi batasan bahwa dia kayaknya harus kita laporkan ke kepala dinas ya, karena dia tampaknya di sekolah kita jadi toksik gitu ya. Mungkin di sekolah lain dia menjadi madu ya, di sekolah kita jadi racun ya.
mungkin nggak cocok tempatnya gitu ya, mungkin nggak cocok dengan orang-orangnya. Mungkin di sekolah lain atau di tempat lain dia lebih berprestasi lebih. Karena banyak guru-guru yang pinter, guru-guru yang hebat ya, tapi dia jadi toksik gitu ya. Guru-guru yang jangankan guru-guru yang hebat pinter beragama pula itu ya. Jadi toksik juga gitu ya. Jadi saya heran gitu juga gitu ya. Ternyata banyak complicated kalau penyakit sudah komplikasi gitu ya. Kasihan ini mungkin harus pengobatannya ekstra. Obatnya harus yang dosis tinggi, rumah sakitnya yang harus kelas A gitu ya, dokternya juga harus yang kelas A. Kemudian juga bukan hanya minum obat dalam obat luar ya, harus tambah juga alat dari mesin luar supaya cepat sembuhnya gitu ya, ibaratnya seperti itu. Ini sudah stadium 4 gitu ya. Nah, ini harus hati-hati ya Bapak dan Ibu. Buatlah budaya sekolahnya, budayanya bukan hanya jargon, tapi bentuk-bentuk perilakunya. Dan itu disepakati bersama, ditempel di ruang kelas, ditempel di ruang guru. Jadi anak lihat, guru lihat, pimpinan lihat, semua melaksanakan dengan itu. Dan jangan lupa ada sanksinya ya, supaya nanti itu bisa berpengaruh ke kinerja, dan juga kalau bisa terlalu toksik, terpaksa ke jalur hukum. Nah, gitu ya Pak Abdullah, moderator kita. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Prof. Nah, luar biasa. Boleh kasih jempol dulu teman-teman semua. Thank you. Prof, terakhir Prof, closing statement dari Prof. Apa sih? 1 menit tapi ya Prof ya, nggak bisa Ya. lama-lama. Closing statement aja yang akan jadi oleh-oleh buat seluruh mahasiswa Universitas S2 Administrasi Pendidikan dan juga rekan-rekan di SD Negeri 006. 1 menit ya Prof. Oke, siap. Oke, untuk para guru dan para mahasiswa, kalau bicara bully, ini bully bukan barang baru, sudah lama. Cuman baru di SK kan ya, baru ada aturannya. Kita alhamdulillah bersyukur ada aturannya. Jadi kita bisa bertindak, bergerak berdasarkan aturan. Dan alhamdulillah sampai ke level pidana, ke level hukum. Nah, jadi kita punya dasar hukum, kita harus kuat. Ya, kita harus bersatu, together, bersama-sama. Sebagai guru kelas, sebagai guru mata pelajaran, sebagai guru BK, sebagai guru wali, sebagai pimpinan sekolah, sebagai TU, dan sebagainya, kita bersama-sama jaga sekolah kita, jaga sumber mata pencaharian kita, jaga tempat kita hidup ini, karena setiap hari kita datang ke sini, Senin sampai Jumat, kadang Senin sampai Sabtu, sampai berkegiatan Minggu pun, kita jaga tempat kita ini menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk diri kita sebagai guru dan untuk anak kita sebagai murid kita. Jaga keamanan, jangan ada bully di antara kita, baik murid-murid, murid ke guru, guru ke murid, guru ke guru, guru ke pimpinan, semua itu jangan sampai ada bully. Dan semuanya harus ada aturannya, dibuat lagi, direkonstruksi lagi, definisi-definisinya, serta indikator perilakunya apa aja, tempel, bagikan, share di grup angkatan, di grup orang tua, ini loh. Nah, kemudian ada beberapa, tadi konsistensi, lakukan dengan terus-menerus melalui kegiatan-kegiatan di ekskul dan sebagainya. Kita sebagai guru ngajar pun bukan hanya ngajar matematika, di akhir kegiatan kasih sesi mengenai bully. Bulan depan kasih lagi tentang bully di setiap angkatan agar ini mengingatkan kita satu sama lain, terutama mengingatkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita pun nanti hilaf melaksanakan bully. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih banyak kepada Kepala Sekolah SDN 0065 Manis, guru-gurunya, TU-nya, dan audiens yang dari SD 0065 Manis, dan para mahasiswa Pasca Sarjana. Terima kasih sudah hadir secara online pada kegiatan kita pada hari ini. Kembali ke Pak Moderator, Pak Abdullah. Makasih juga buat Pak Abdullah ya. Baik, terima kasih luar biasa. Kasih tepuk tangan terakhir kita buat Prof dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah memang kalau sudah pakarnya yang ngomong, ya itu kita memang terasa betul. Insya Allah Prof, kita akan terapkan ke sekolah masing-masing. Ada beberapa hal penting yang krusial menurut saya yang saya dapat tadi dari penjelasan Prof. Sekali lagi terima kasih. Berakhir sudah kebersamaan kita karena waktu jualah yang memisahkan kita. Insya Allah kita akan jumpa lagi dengan perkuliahan minggu depan. Mungkin siapa tahu ada dari sekolah-sekolah lain, mungkin dari sekolah Bu Diana, Bu Lila, atau Bu Samsina, dan Bu Yuni ingin mungkin berkolaborasi dengan Prof. David di jam kita seperti ini. Tidak masalah ya Prof ya. Kita imbau ya Prof. Ya. Silakan karena memang Minggu banyak depan, ilmu yang kita dapat. minggu depan dengan Ibu Olin ya, kalau nggak salah. Iya, Prof. Oh, minggu depan dengan Bu Olen ya, boleh. Gak apa-apa nanti saling koordinasi boleh juga ini ke saya ya. Masih saya kah moderatornya Prof? Minggu depan? Kalau bersedia lanjut. Baik, siap. Nanti saya siapkan juga link Zoom-nya. Iya.
Terima kasih. Kemudian Prof, kami dari rekan-rekan mahasiswa mengucapkan terima kasih banyak Prof. Kemudian mohon maaf kami hari ini karena asik jadi tidak sempat untuk mengisi absen Prof. Jadi mohon dibantu absennya Oh Prof. ya, siap, siap. Absen Ini online-nya pertemuan ke-13 ya? Ya, Ya, 13 13, ya? pertemuan Iya, ke-13. Prof. Ya, siap, siap. Iya. Baik, semoga minggu depan lebih menarik lagi ya. Mungkin topiknya sama atau gimana Prof? Minggu depan tentang narkoba ya. Oh, standar, oke, Nasi luar biasa. Baik. nasi ramas Kalau kota Buana katanya. kalau bisa, Prof, kita minta ke Bu Diana mungkin menyertakan OSISnya ya, agar nanti lebih hidup gitu suasana kita. Boleh. Iya, ya Bu Diana ya. Jadi minggu depan saya akan Oke, sediakan siap. Zoom untuk 100 ya. Tapi di bawah 100 ya Bu, karena nanti kalau 100 nggak cukup ini saya. Ya, ya Prof ya. Oke, baik. Oke, Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan, insya Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit dan undur diri. Terima kasih semua. Bye-bye. Kita foto bersama, Prof. Lupa, Prof. oke, siap, siap. Ya, silakan dibuka termasuk dari UPT SD 0065 Manis. Bu Indah, siap-siap Bu Indah dengan kamera cantiknya. Oke, silakan Ibu Nur Karisma, Ibu Feby, Pak John Hendro, Ibu Novi, Pak Gilang, Bu Yuni. Silakan dibuka. Ayo Bu Indah, diambil Bu Indah beberapa Bu Indah. Pak, ini teman-teman belum open cam. Ya, silakan open kameranya. Ya, baik teman-teman, fokus ya. Wajah terbaik di pagi ini. 3, 2, 1. Lagi? Atau bagaimana Pak Abdullah? Boleh satu lagi. Satu lagi. Cukup? Cukup, saya share Terima ke kasih grup. Prof. Dan saya mohon Oke, izin untuk meng-closing Zoom ini ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Sekali lagi ilmunya luar biasa Prof. Kita jumpa lagi ya. Mohon maaf ya, izin saya tutup. iya. Karena jam 10 saya moderator lagi di acara MGMP. Oke. Terima Ya, kasih. ya. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.